Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Habib Marzuki, dalam video pembelajaran sebagai bagian dari ujian akhir semester literasi digital kitab kuning yang diampu oleh Ibu Rohmatul Fawaiz, SAG, MPDI. Baik, kita langsung saja ke materi. Yang pertama, apa itu literasi digital kitab kuning dan bagaimanakah sejarahnya, serta apa tujuan dari mata kuliah tersebut. Dari pertanyaan ini setidaknya ada 3 poin yang perlu digarisbawahi. Yang pertama adalah pengertian dari literasi digital kitab kuning. Literasi digital kitab kuning adalah kemampuan untuk membaca, memahami, dan menginterpretasikan kitab-kitab klasik Islam menggunakan alat-alat digital. Nah, secara dalam perkembangan teknologi hingga saat ini, kita bisa mengakses berbagai macam kitab dengan sangat mudah lewat beberapa aplikasi, misalnya dengan Maktabatus Syamilah. Di sana ada banyak sekali kitab-kitab dari karangan ulama-ulama terdahulu, baik dari berbagai disiplin ilmu apa saja bisa kita temukan, baik dari kitab fikih, tafsir, usul fikih, hadis, dan lain sebagainya. Kemudian sejarah kitab kuning. Sebagai kitab klasik berbahasa Arab, kitab kuning telah dikenal dan dipelajari pada antara abad ke-13 sampai abad ke-16, berjalannya masuknya agama Islam di Nusantara ini. Adapun juga yang perlu digarisbawahi bahwa pesantren menjadi lembaga pendidikan utama yang mengajarkan kitab kuning. Aslinya, dengan kata lain, pesantren inilah yang menjadi pondasi utama berkembangnya kitab kuning hingga detik ini. Kemudian tujuan dari pembelajaran literasi digital kitab kuning yang pertama adalah meningkatkan kemampuan teknis, baik teknis cara membaca kita, teknis cara mengakses kita, yang berkaitan dengan digital atau berkaitan dengan teknologi, seperti Maktabatus Syamilah tadi. Seandainya kita mempelajari teknis-teknisnya, kita akan mampu mengakses berbagai kitab dengan mudah. Yang kedua, memperluas akses. Nah, ketika kita sudah mampu mempunyai kemampuan teknis untuk membuka aplikasi tersebut, kita akan memiliki akses yang sangat luas sekali untuk mendapatkan dan mengkaji berbagai macam kitab klasik. Yang ketiga, memfasilitasi pembelajaran modern. Kita juga bisa memakai media digital untuk melaksanakan pembelajaran modern berkaitan dengan literasi digital kitab kuning ini. Kemudian meningkatkan pemahaman agama, dan tentu saja pemahaman agama kita akan bertambah, akan meningkat ketika kita sudah bisa mengakses berbagai macam aplikasi yang berkaitan dengan pemahaman berkaitan dengan kitab kuning. Kemudian terakhir adalah mendukung penelitian dan dakwah. Ini biasanya dipakai oleh para pendakwah, para penceramah, ataupun peneliti dengan mengakses digital kitab kuning ini atau kitab kuning dalam bentuk digital ini akan sangat mudah mencari dalil-dalil atau keterangan-keterangan yang dibutuhkan yang ada dalam kitab kuning. Berikutnya yang kedua, jelaskan bagaimana proses perjalanan dari pesan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ada apa dengan diri manusia dan apa yang harus dikenali dalam diri manusia. Ini juga ada 3 poin. Yang pertama akan kita bahas dari ada apa dengan diri manusia. Yang pertama ada kompleksitas diri. Dalam diri manusia itu ada sesuatu yang kompleks, ada fisik atau jasad atau badan. Yang kedua ada akal, ada juga ruh, ada juga qalb. Masing-masing harus kita pahami, harus kita pelajari, harus kita kenali diri kita dengan baik. Kemudian ada keterbatasan dan kelemahan. Masing-masing manusia, termasuk diri kita, itu punya keterbatasan dan kelemahan. Ada poin-poin tertentu kita bisa memahami suatu materi dengan mudah, ada poin-poin tertentu juga, ada situasi tertentu juga kita sulit memahami sesuatu yang lain
Itu namanya keterbatasan dan kelemahan kita. Ada juga potensi dan kekuatan dalam diri manusia. Kita harus mengenali potensi kita, kekuatan kita itu di bidang apa. Kemudian apa yang harus dikenali dalam diri manusia? Yang pertama adalah nafsu atau jiwa, kemudian akal, kemudian ruh, kemudian akhlak. Nah, keempatnya ini harus kita kenali. Kita sebagai manusia, semakin kita mengenali nafsu kita, kita mampu mengenali dan mengendalikan nafsu kita, maka itu akan semakin baik. Kita akan menjadi insan kamil. Nah, kita juga bisa mengenali bagaimana akal pikiran kita agar senantiasa berpegang pada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa fokus pada ajaran-ajaran Islam. Akal pikiran kita fokuskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sama dengan halnya ruh kita tetap kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruh inilah yang akan abadi. Jika badan fisik kita itu akan mati, akan dikubur dalam tanah, tetapi ruh kita akan senantiasa ada dan akan berkumpul dengan orang-orang yang sejenisnya, dengan ruh-ruh yang sejenisnya. Misalnya aulia akan berkumpul dengan aulia, orang-orang soleh berkumpul dengan orang-orang soleh, dan seterusnya. Kemudian akhlak atau etika, kita juga harus mengetahui akhlak kita bagaimana, karakter kita itu bagaimana, watak kita itu bagaimana. Kita perdalam diri kita, kemudian kita arahkan diri kita, akhlak kita, agar senantiasa sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi dikatakan takhallaku bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian semua dengan akhlaknya Allah. Kemudian proses perjalanan man arfa nafsah faqad arfa rabbah. Dari yang pertama adalah introspeksi diri. Introspeksi diri ini kita bisa melaksanakannya dengan berkontemplasi secara mendalam, atau bermuhasabah diri, bagaimana diri kita ini, apa kelemahan dan apa potensi, apa kekuatan kita, bagaimana kekurangan kita. Nah, misalnya kita kok nafsunya itu terlalu kuat, maka kita harus mengendalikan nafsu kita dengan menggiring akal kita, baik buruknya kita pertimbangkan, kemudian kita arahkan ruh kita untuk memohon mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendidikan spiritual. Nah, kita didik setelah introspeksi, maka kita didik diri kita secara spiritual dengan langkah berikutnya, yakni pembinaan akhlak. Kita atur akhlak kita arahkan akhlak kita agar sesuai dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari masing-masing langkah ini kita kerjakan dengan mujahadah atau kerja keras yang sungguh-sungguh. Nah, upaya-upaya itu untuk mengarah kepada kebaikan dan mencegah diri dari kemungkaran dan perbuatan keji, kita lakukan dengan mujahadah, dengan usaha yang sangat keras. Setelah itu yang terakhir adalah tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hasil yang telah kita upayakan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bagaimana proses perjalanan dari iman, Islam dan ihsan sehingga bisa membentuk peradaban manusia. Yang pertama kita bahas mengenai imannya dulu. Iman merupakan keyakinan yang teguh dalam hati seorang muslim terhadap 6 rukun iman. Apa saja itu? Yang pertama adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab-kitab Allah. Berikutnya iman kepada hari akhir dan iman kepada takdir atau qada dan qadar. Kemudian proses perjalanan iman. Yang pertama dari pembelajaran dan pemahaman. Saat kita kecil dulu, kita mendapatkan pembiasaan dari orang tua kita, entah itu dalam bentuk ngaji jilid, ngaji Al-Quran, latihan sholat atau sebagainya. Itu membentuk karakter kita, membentuk keyakinan kita, membentuk iman kita sedari kecil. Kemudian berikutnya keyakinan dalam hati. Bisa juga iman ini lahir dari pengalaman-pengalaman sehingga membuahkan keyakinan yang kuat dalam hati kita.
atau mentadabburi setiap peristiwa-peristiwa yang ada di alam raya ini juga akan menghasilkan keyakinan dalam hati, keimanan dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan pengamalan dari pembiasaan dan dari keyakinan yang timbul, kita amalkan keyakinan kita tadi dalam bentuk ibadah, dalam bentuk amaliyah konkret, misalnya dengan melaksanakan sholat yang khusyuk, dan melaksanakan zakat, melaksanakan puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian bagaimana peran dalam peradaban? Iman memberikan peran yang kuat dalam peradaban, yakni dengan mendorong individu untuk menjalani kehidupan dengan penuh tanggung jawab dan moralitas, membentuk masyarakat yang berpegang pada prinsip-prinsip etika dan kebenaran. Nah, ini tentu saja seseorang yang memiliki iman yang kuat, memiliki keyakinan yang teguh, akan menjadi bagian entitas dari suatu komunitas, dari suatu masyarakat, sehingga masyarakat yang terbentuk dari entitas-entitas yang beriman ini, yang punya keyakinan yang teguh ini, akan membentuk masyarakat yang berpegang pada prinsip-prinsip etika dan kebenaran. Kemudian Islam atau submission. Islam adalah kepatuhan dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pelaksanaan rukun Islam. Prosesnya adalah yang pertama syahadat, yakni deklarasi keyakinan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, atau pengakuan akan keesaan Allah dan diutusnya oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah kita mengakui, mendeklarasikan diri, maka kita kewajiban yang pertama adalah melaksanakan sholat, suatu ibadah harian yang menghubungkan manusia dengan Tuhannya, memberikan disiplin dan kesadaran spiritual yang tertanam dalam jiwa kita. Kemudian setelah itu kita melaksanakan zakat, kewajiban sosial untuk membantu mereka yang membutuhkan, mendorong kesejahteraan sosial. Jika sholat ini hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka zakat hubungannya adalah ibadah sosial, hubungannya dengan manusia, dengan masyarakat sekitarnya. Kemudian puasa. Puasa adalah latihan tahunan selama bulan Ramadan yang meningkatkan kesadaran diri dan empati. Nah, tentu saja kita bisa merasakan bagaimana kelaparannya orang-orang fakir miskin dengan cara puasa ini. Setelah kita menyadari dan memiliki empati yang kuat, kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik, tidak merendahkan orang lain, terutama orang yang ada di bawah kita, fakir miskin misalnya itu, kita tetap bisa menghargai mereka dan bisa berbagi dengan mereka sesuai dengan batas kemampuan kita. Kemudian yang terakhir adalah ibadah haji, yaitu ibadah yang memperkuat rasa persaudaraan dan kesatuan umat Islam dari seluruh dunia. Kita di Mekah Madinah akan bertemu dengan saudara-saudara muslim di seantero raya. Ini akan memperkuat iman dan Islam kita, terbentuklah ukhuwah Islamiyah yang kuat di antara umat Islam. Maka dengan uraian tadi, Islam secara tidak langsung mempunyai peran dalam peradaban, yakni mengatur kehidupan sosial dan spiritual individu dan masyarakat, membentuk dasar peradaban yang adil dan berkeadaban dengan norma dan hukum yang jelas. Kemudian yang terakhir adalah ihsan atau excellence. Ihsan adalah melakukan setiap perbuatan dengan sebaik-baiknya, dengan kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi kita. Ketika ada keyakinan dalam diri kita bahwa Allah selalu mengawasi kita, selalu menyaksikan kita, maka dengan sendirinya secara otomatis kita akan melaksanakan setiap amalan kita, setiap ibadah kita, setiap perbuatan kita dengan sebaik-baiknya, jauh dari sesuatu yang melenceng dari aturan Allah. Proses perjalanannya adalah yang pertama kesadaran spiritual. Hati kita secara utuh, secara penuh itu sadar bahwa kita itu di bawah pengawasan Allah, dalam muraqabatullah, dalam pengawasan Allah. Maka tidak ada celah bagi kita untuk berbuat yang maksiat. Kemudian pengembangan akhlak. Nah, setelah spiritual kita itu sudah tertata, maka secara otomatis akan terjadilah suatu reformasi akhlak dalam diri kita, ya, pengembangan akhlak yang meningkat dalam diri kita. Kemudian pelayanan kepada orang lain. Nah, spiritualnya tertata, akhlaknya juga terbangun, maka outputnya kita akan
mendedikasikan setiap kehidupan kita, waktu kita kepada orang lain dengan sesuatu yang bermanfaat, dengan amal soleh yang berguna bagi orang lain. Kemudian peran dalam peradaban, ihsan tentu saja sangat jelas menciptakan individu dan masyarakat yang berorientasi pada kualitas, etika, dan moral yang tinggi, mendorong inovasi, kemajuan, dan harmoni dalam peradaban manusia. Nah, orang-orang yang entengan seperti orang yang ihsan tadi tentu saja mempunyai kontribusi yang besar dalam peradaban manusia. Mereka tidak segan-segan untuk memberi inovasi, memberi manfaat dan kemajuan pada orang lain, sehingga akan terbentuklah harmoni dalam peradaban manusia. Walhasil, pembentukan peradaban melalui iman, Islam, dan ihsan ini akan mengarah pada beberapa poin. Yang pertama adalah pembentukan karakter individu, masyarakat yang adil dan sejahtera, peradaban yang berkelanjutan, harmonisasi hubungan sosial. Hal ini dengan penggabungan iman, Islam, dan ihsan yang kuat pada diri seseorang akan membentuk peradaban. Nah, peradaban yang peradaban yang benar-benar akan diakui oleh dunia. Makanya dalam Al-Quran, walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma dolamu walaqad ja'athum rusuluhum falam yu'minu. Ya. Sesungguhnya telah kami binasakan umat-umat sebelum kamu karena mereka menzolimi diri sendiri, dan padahal rasul-rasul itu sudah datang kepada mereka, tetapi mereka tidak mengimani rasul-rasul mereka tersebut. Itu dasar yang bisa kita jadikan patokan bahwa orang-orang yang beriman ini akan menjadi sejarah peradaban dalam kehidupan manusia. Sedangkan orang-orang yang mengingkari keimanan, mengingkari kebenaran, ajaran-ajaran tauhid, dia akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala cepat atau lambat. Kemudian keempat, sholat yang bagaimanakah yang bisa mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, ada beberapa kriteria sholat yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang pertama adalah khusyuk dalam sholat. Nah, khusyuk ini bagaimana caranya? Yakni selalu terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terganggu dengan sesuatu apapun, ya. Kalbunya, pikirannya selalu terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melaksanakan sholat. Yang berikutnya, ketekunan dan konsistensi dalam sholat. Nah, ini misalnya dengan melaksanakan sholat secara rutin, tidak ada yang bolong, sholat sesuai waktu di awal waktu, ya. Ini jadi patokan, jadi tanda indikasi sholat yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang ketiga, pemahaman dan penerapan nilai-nilai sholat. Dengan pemahaman penerapan nilai-nilai sholat pada kehidupan sehari-hari, kita bisa menjadikan sholat kita itu membuahkan hasil yang positif dalam bentuk mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian ikhlas dalam sholat. Ketika sholat kita ikhlas, murni mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka itulah suatu bukti, ya, satu bukti bahwa kita benar-benar melaksanakan ibadah, bukan hanya sekedar melaksanakan kewajiban saja. Akan sangat jauh berbeda ketika kita melakukan sholat hanya sebatas kewajiban, maka itu tidak ubahnya dengan kita melaksanakan rutinitas tanpa makna, gitu ya. Kemudian yang kelima, apa pengertian dari akhlak dan adab? Bukankah Rasulullah diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak? Apa kaitannya antara akhlak dan adab, dan bagaimana ruang lingkup keduanya? Langsung kita bahas. Yang pertama, definisi akhlak berasal dari bahasa Arab, yakni khulukun, yang berarti watak, tabiat, atau karakter. Dalam konteks Islam, akhlak merujuk pada perilaku dan sikap seseorang yang sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai Islam yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga bisa dikatakan ini karena karakter atau watak, dia adalah naluriyah, fitrah. Misalnya karakter dermawan. Orang dermawan itu ya watak, karakter, tidak bisa dipaksa.
atau sumeh, suka tersenyum, itu juga tidak bisa dipaksa. Orang yang suka merengut itu mau dipaksa tersenyum juga akan sulit. Definisi adab berasal dari bahasa Arab adab yang berarti sopan santun, tata krama atau kesopanan. Dalam Islam, adab merujuk pada perilaku yang baik dan benar sesuai dengan norma-norma sosial dan budaya yang diajarkan dalam Islam. Dari sini jelas sekali ada beberapa perbedaan yang digarisbawahi. Kalau adab ini mungkin bisa berkembang, mungkin bisa berbeda antara satu dengan yang lain, antara satu tempat dengan yang tempat yang lain. Tapi kalau akhlak itu sifatnya tetap dan bersifat naluriah atau fitrah yang ada pada diri manusia. Kemudian hubungan antara akhlak dan adab. Persamaannya sama-sama merupakan perilaku positif, sama-sama bagian dari intisari nilai-nilai agama Islam, sama-sama penting bagi pembentukan karakter manusia. Perbedaannya dari segi ruang lingkup, akhlak lebih luas cakupannya dan melibatkan aspek moral, spiritual, dan etika. Sementara adab lebih spesifik pada tata krama dan kesopanan dalam interaksi sosial. Dari segi tujuan, akhlak bertujuan untuk membentuk pribadi yang beriman dan bertakwa, sedangkan adab lebih berfokus pada pembentukan individu yang sopan dan santun dalam berperilaku. Nah, ini jelas sekali perbedaannya antara adab dan akhlak ya. Nah, kalau adab tadi itu ya, ini berkaitan dengan interaksi sopan santun dalam interaksi antar manusia ya. Bagaimana adab makan, bagaimana adab bertamu misalnya. Tapi kalau akhlak itu lebih umum lagi, bisa antara Allah, bisa antara Rasulullah, antara lingkungan dan lain sebagainya. Maka ruang lingkup akhlak dan adab pun juga jelas juga. Akhlak ini bisa akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada lingkungan. Sedangkan adab adalah adab dalam berbicara, ada adab dalam bertamu, adab dalam makan dan minum, adab dalam berpakaian, adab dalam menuntut ilmu. Maka bisa dikatakan adab ini bagian dari akhlak. Setiap adab itu masuk bagian dari akhlak, tapi tidak setiap akhlak itu merupakan tidak setiap akhlak itu adab. Maka walhasil kesimpulannya akhlak dan adab merupakan dua konsep penting dalam Islam yang saling melengkapi. Akhlak mencakup perilaku moral dan etika yang lebih luas, sedangkan adab lebih spesifik pada tataran tata krama dan kesopanan. Keduanya bersama-sama membentuk pribadi yang beriman, bertakwa, sopan, dan santun sesuai dengan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dengan memahami dan menerapkan akhlak dan adab, seorang muslim dapat mencapai kehidupan yang berkualitas baik di dunia maupun di akhirat. Nah, demikian wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menyimak penjelasan materi dari bagian ujian akhir semester literasi digital kitab kuning ini. Mohon maaf dari kami, banyak kesalahan dan banyak kekhilafan. Mohon saran dan kritiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.